Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 50. Terjerumus dalam kemaksiatan. Belum sempat Bu Ratih menjawab ucapan suaminya, mereka sudah dikejutkan oleh pintu yang tiba-tiba terbuka. Ternyata Ken yang datang. Dia tampak tersenyum lebar saat meratap kedua orang tuanya. "Papa, Mama," sapa Ken sambil duduk di antara keduanya. "Dari mana kamu?" tanya Bu Ratih dengan nada yang sedikit tinggi. "Mama, kenapa?" Ken balik bertanya. Ia menyadari jika sikap ibunya tidak seperti biasanya. "Mama kecewa sama kamu," jawab Bu Ratih dengan kesal. "Kecewa? Kecewa kenapa, Mah? Aku ada salah?" tanya Ken sambil mengerutkan keningnya. "Kamu masih bertanya salah kamu di mana? Dengar ya, Ken, keluarga kita dan keluarga Mahardika itu tidak berhubungan dengan baik. Tapi kamu malah menginginkan keturunannya untuk menjadi bagian dari keluargamu. Kamu tidak ingat dulu Harry pernah mengacaukan tender yang sangat diharapkan oleh papamu. Kenapa kamu tidak memikirkan itu? Mama sangat kecewa sama kamu kan?" bentak Bu Ratih. "Keturunan Mahardika? Apa maksud Mama?" "Jangan pura-pura bodoh. Mama tahu kamu menginginkan Senja. Dia memang mantan kamu. Tapi sekarang dia sudah janda dan dia juga bekasnya Fajar. Apa tidak ada wanita lain? Apa kamu sebodoh itu sampai bersedia menghidupi anaknya Fajar? Jawab, Ken," kata Bu Ratih masih dengan nada tinggi. "Jawab, Ken," bentak Bu Ratih. "Mama benar, aku memang menginginkan Senja. Tapi ada beberapa hal yang salah dengan ucapan Mama tadi. Mungkin sekarang aku harus menjelaskan semuanya. Yang dikandung Senja itu adalah anakku, Mah, bukan anaknya Fajar. Dia adalah cucu kandung Mama," ucap Ken menjelaskan kebenarannya. Bu Ratih dan Pak Jeffrey tersentak kaget. Mereka meratap Ken dengan mulut yang menganga lebar. "Apa maksud kamu, Ken?" tanya Pak Jeffrey dengan tegas. "Jelaskan, Ken. Apa maksud dari perkataanmu itu?" kata Bu Ratih masih dengan nada tinggi. "Maafkan aku, Mah. Maafkan aku, Pak. Aku salah. Aku telah menodai ayah. Sekarang dia sedang mengandung anakku," ucap Ken sambil menunduk. "Kamu serius, Ken?" tanya Pak Jeffrey. Dan Ken hanya menjawabnya dengan anggukan. "Apa ini hanya alasan kamu saja, Ken? Agar kami merestui niat kamu? Begitukah, Ken?" tanya Bu Ratih dengan jantung yang berdetak cepat. Anaknya menghamili istri orang, benar-benar kenyataan yang sangat sulit untuk dipercaya. "Aku mengatakan kebenarannya, Mah. Dia memang anakku. Hanya saja aku belum bisa jujur sama Mama dan Papa," kata Ken sambil meratap ibunya. "Ken!" teriak Pak Jeffrey. Ken tidak menjawab, namun ia menoleh dan meratap ayahnya yang sudah beranjak dari duduknya. "Kapan kau melakukan itu?" tanya Pak Jeffrey sambil meratap Ken dengan tajam. "Di saat Fajar masih hidup, Pak," jawab Ken. Tanpa basa-basi Pak Jeffrey langsung menamparkan wajah Ken dengan keras. Ken merasakan sakit dan panas di pipinya. Namun ia tak membantah, apalagi melawan, karena semua ini memang pantas untuk ia dapatkan. "Siapa yang mengajarimu seperti itu? Dia istri orang dan kamu menidurinya. Apa menurutmu yang kau lakukan itu benar?" "Hah," bentak Pak Jeffrey sambil mengepalkan tangannya. "Kau tahu itu adalah dosa yang sangat besar, Ken. Kenapa kamu bisa seceroboh itu? Katakan kenapa kau bisa melakukannya. Sebodoh itukah kamu dalam mengontrol emosi dan hasratmu? Di mana akal sehatmu, Ken?" bentak Pak Jeffrey. "Maafkan aku, Pak. Aku tidak sengaja melakukannya. Dia sampai hamil, dan kau bilang tidak sengaja. Alasan macam apa itu, Ken?" bentak Pak Jeffrey sambil melayangkan tangannya. Beliau hendak menamparkan Ken untuk yang kedua kalinya.
Tunggu mas, teriak Bu Ratih. Pak Jeffrey menurunkan tangannya, kini beliau menatap istrinya dengan tajam. Jangan kau bela dia, Ma. Bahkan pukulan pun sebenarnya tidak cukup untuk menghukum kesalahannya, kata Pak Jeffrey. Biarkan aku berbicara dulu dengannya, Mas, jawab Bu Ratih. Ken, panggil Bu Ratih. Ken tidak menjawab, namun ia menoleh dan menatap ibunya. Kau yakin dia mengandung anakmu? Jika saat itu Fajar masih hidup, besar kemungkinan kalau yang dia kandung itu adalah anaknya Fajar. Apa Senja hanya ingin menjebakmu, Ken? Tanya Bu Ratih sambil menatap anaknya lekat-lekat. Aku sangat yakin, Ma, jawab Ken. Kenapa kau seyakin itu? Dengar ya, Ken. Berpikirlah dengan logika, jangan hanya berpikir dengan cinta, kata Bu Ratih. Aku juga berpikir dengan logika, Ma. Saat aku menidurinya pada malam itu, dia masih perawan. Aku adalah lelaki pertama yang menyentuhnya, ucap Ken dengan pelan. Jawaban Ken sontak membuat kedua orang tuanya terhenyak. Bagaimana tidak? 1 tahun lebih Senja menikah, dan Ken bilang wanita itu masih perawan. Apakah ada rumah tangga yang seperti itu? Apa maksudmu, Ken? Kamu jangan bicara sembarangan. Itu tidak mungkin, bentak Pak Jeffrey dengan tatapan tajamnya. Beliau sangat tidak percaya dengan ucapan Ken. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah menikah akan tetap perawan sampai selama itu? Itu kenyataannya, Pak. Mana mungkin bisa seperti itu, mereka sudah lama menikah. Apa jangan Senja melakukan operasi selaput darah, sahut Bu Ratih. Tidak, Fajar memang tidak pernah menyentuh ayah. Aku awalnya juga tidak mengerti, tapi setelah aku menyentuhnya, aku baru tahu seperti apa jalan pernikahan mereka. Jawab Ken dengan pelan. Ia menundukkan kepalanya. Kesalahan pada malam itu kembali terlintas dalam ingatannya. Apa maksudmu, Ken? Apa yang terjadi dengan Fajar dan Senja? Mana mungkin seorang lelaki tidak menyentuh istrinya? Katakan ada apa sebenarnya, kata Pak Jeffrey sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Ada sesuatu yang tidak boleh diketahui publik. Aku bisa menjelaskannya dengan detail, asalkan Papa mau berjanji satu hal padaku. Ucap Ken sambil mengangkat wajahnya dan menatap ayahnya. Janji apa? Jangan kaitkan ini dengan bisnis. Meskipun Om Harry pernah mengacaukan tender Papa, dan dia termasuk rival bisnisnya Papa. Tapi jangan jadikan kelemahan ini untuk mengalahkan dia. Aku bisa menjelaskan semuanya, jika Papa berjanji untuk tidak memberitahukannya kepada siapapun. Ucap Ken dengan serius. Iya, aku berjanji.
Sekarang katakan apa yang terjadi, kata Pak Jeffrey dengan cepat. Fajar meninggal bukan karena jantung lemah, tapi karena HIV/AIDS, ucap Ken dengan pelan. Apa? Teriak Pak Jeffrey dan Bu Ratih bersamaan. Apa kau serius, Ken? Tanya Pak Jeffrey sambil duduk di sebelah Ken. Aku serius, Pak. Itu sebabnya dia tidak pernah menyentuh ayah. Dia sudah stadium akhir, sudah tidak ada cara untuk menyentuh ayah tanpa menularkan penyakitnya. Itu sebabnya ayah masih suci, jawab Ken menjelaskan. Fajar sering pergi berobat ke Singapura, namun dia tidak pernah mengatakan tentang penyakitnya kepada ayah, sehingga dia salah paham. Ayah menganggap Fajar masih menjalin hubungan dengan Adara. Waktu itu ayah meminta tolong padaku untuk mencari tahu tentang Aryan dan juga Adara. Sambung Ken meneruskan ceritanya. Pak Jeffrey dan Bu Ratih menatapnya dengan intens. Mereka mendengarkan ucapan Ken dengan seksama. Namun informasi tentang Adara telah ditutup total, aku gagal menemukannya. Dan mencari Aryan dalam satu negara itu juga bukan hal yang mudah. Kala itu ayah baru saja bertengkar dengan Fajar, dia sedang kalut. Dan aku, jujur aku masih sangat mencintainya. Lalu kita berdua terjerumus dalam kemaksiatan. Akal sehat kita telah dikalahkan oleh hasrat sesaat. Dan malam itu aku tahu kalau ayah masih suci, lalu aku juga tahu seperti apa jalan pernikahannya. Lambat laun aku juga mengerti, kalau Fajar itu sakit, dan Aryan adalah dokternya. Sedangkan Adara, dia sudah meninggal tepat di hari pernikahannya ayah. Sambung Ken sambil menunduk dan memegangi kepalanya. Kamu bodoh Ken, kenapa bisa seceroboh itu? Senja sudah menjadi istri orang, seharusnya kamu bisa mengendalikan hati kamu, kata Pak Jeffrey. Maafkan aku Pak, aku tidak menyangka jika seperti ini kisahku bersama ayah. Aku memang masih mencintainya, tapi sebenarnya juga bukan seperti ini yang aku harapkan, jawab Ken. Fajar dan keluarganya tahu soal ini, tanya Pak Jeffrey. Tahu Pak, waktu itu Fajar malah menemuiku, dan dia menitipkan ayah padaku. Aku merasa bersalah sama dia, tapi semuanya sudah terlanjur, jawab Ken dengan tetap menunduk. Ken yang sedang larut dalam kesedihannya, tiba saja berteriak keras saat merasakan sakit di telinga kirinya. Rupanya Bu Ratih menjewernya dengan sangat keras. Bagus sekali ya kelakuan kamu, menghamili istri orang, dan kamu menyembunyikan semuanya dari orang tua kamu. Kamu menelantarkan anak kamu di luaran sana, dan kamu tidak mau bertanggung jawab. Di mana harga diri kamu sebagai laki? Kamu pengecut Ken, bentak Bu Ratih sambil terus menjewer telinga Ken.
Mama, lepaskan Ma. Aduh sakit Ma. Ma, ampun Ma, teriak Ken seraya memegangi telinganya dan berusaha melepaskan tangan ibunya. Itu tidak seberapa dengan sakitnya hati Mama yang kamu abaikan ini, Ken. Kenapa kamu tidak mengatakan hal ini sejak awal? Tanya Bu Ratih sambil melotot tajam. Maaf Ma, aku berencana untuk mengatakan semuanya saat ayah sudah bisa menerimaku. Jawab Ken sambil mengusap telinganya yang memerah. Oh begitu ya, berarti kalau Senja tidak menerima kamu, selamanya kamu tidak akan mengatakan hal ini pada Mama. Iya, bentak Bu Ratih. Bukan begitu Ma, lalu... Aku... Papa sangat tidak setuju dengan keputusan kamu, sahut Pak Jeffrey dengan tiba-tiba. Maksud Papa? Tanya Ken dengan cepat. Ia langsung menegakkan duduknya dan menatap ayahnya dengan jantung yang berdetak cepat. Pak Jeffrey menghela nafas panjang dan menghembuskannya dengan kasar. Beliau memijit pelipisnya sambil menatap kosong ke arah meja. Beliau diam sejenak, merangkai kata yang tepat untuk menjawab pertanyaan anaknya. "Pa, jelaskan apa maksud Papa," kata Ken dengan tidak sabar. Hatinya semakin gusar melihat ayahnya yang tidak segera bicara. "Pa, tolong mengertilah, tolong pikirkan perasaanku Pa. Aku sangat mencintai ayah, aku ingin hidup bersamanya. Aku mohon jangan larang aku untuk mendekatinya Pa, tolong restui niatku Pa. Apapun akan aku lakukan Pa, asalkan Papa tidak melarangku untuk berhubungan dengan dia." Kata Ken dengan cepat, seraya menjatuhkan kepalanya di pangkuan ayahnya. Ken menciumi tangan ayahnya, berharap agar beliau mau merestui niatnya. "Apa yang kau lakukan Ken? Bangunlah, jangan seperti ini," ucap Pak Jeffrey sambil mengernyitkan keningnya. Beliau heran menatap sikap Ken, yang menurutnya sangat aneh. "Aku tidak akan bangun sebelum Papa merestui niatku. Kalau perlu aku akan mencium kaki Papa, agar Papa bisa memikirkan perasaanku," kata Ken memohon kepada ayahnya. "Jangan suka mengambil kesimpulan pada suatu hal yang belum kau dengar. Bukan begitu maksud Papa, bangunlah," ucap Pak Jeffrey dengan tegas. "Jadi maksud Papa apa?" tanya Ken sambil menatap ayahnya. "Mata kamu berkaca, kaca Ken. Sebesar itukah perasaanmu kepada Senja?" tanya Bu Ratih. "Aku memang sangat mencintainya Ma, cuma dia wanita yang berhasil membuatku jatuh cinta," jawab Ken sambil menyembunyikan senyumannya. Bersambung.